Jadi aku tetap cuci tangan dan secara refleks menyenandungkan part lagu Into the Unknown tadi. Bedanya, kali ini ada suara wanita yang menimpali senandungku secara kanonik atau bersaut-sautan. Selain itu, suara itu menyanyikan beda kunci. Mulutku yang kurang berakhlak secara refleks berkata, "Anjir, fales." Ya disautin tuh. Sorry ya, gitu. Sembari mengeringkan tangan di hand dryer. Kuntilanaknya dicengin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Oke, selamat pagi, siang, sore, teman Kliwon dimanapun Anda berada. Sehat selalu, murah rezekinya. Amin. Oke, dan sesuai janji kami di saat ngabuburit kemarin ya, kalau setelah Lebaran akan ada yang sebenarnya nggak baru, tapi kembali lagi sesuai requestan terbanyak di podcast Malam Kliwon khususnya ya, yaitu kembalinya El Quiz Gibrano. Akan ada Masuk gak sih suaranya? Masuk tipis-tipis ya? Masuk. Mantep. Apa? Nggak bisa nanya juga loh. Oh iya benar juga. Iya. Dulu kan juga pas di studio lama, lu nggak pakai mic kan? Tapi masuk kan suaranya kan? Masuk. Iya. Itu dia. Samar-samar. Ibarat kata Yujeng ini. Apa dulu programnya? Jayeng. Goblok Jayeng mana oh, kan di JL. Oh iya. Ini talk show. Ini talk show, benar. Iya. Ya, terima kasih juga buat teman Kliwon yang selalu setia mendengarkan dan menonton PMK di Spotify, di YouTube, di TikTok, dimanapun. Dan kita hari ini akan membacakan 2 cerita nih ya. Dan salah satu cerita yang sudah masuk ke redaksinya PMK ini judulnya menurut gua cukup unik. Apa tuh, Min? Gitu. Judulnya Rumah Opung. Wih. Wah, serem kan pasti kan? Namanya cerita horor, Pak. Pasti serem. Oke, langsung aja ya. Ya. Halo PMK, nama gua Ayu. Kali ini gue mau cerita tentang perempuan penghuni rumah gue dulu. Rumah ini dibeli sama bokap gue dari seorang nenek-nenek yang cuma tinggal berdua sama cucunya. Karena nenek-nenek ini orang Batak, maka dipanggil opung oleh orang sekitar. Oh, benar. Gitu ya? Wah, Nggak tahu, gue nanya, serius gue nggak tahu. sekarang gini deh. Iya, Gitu. Lah kita pecel lele, Pak Pecel lele panggilnya siapa? Endut. Siapa? Sebelumnya Undut siapa? Pak D. Pak Dendut. Nah, karena orang Jawa. Nah. Tapi kan cowok. Opung tuh berarti buat cewek juga bisa ya? Oke. Sorry kalau gue kurang tahu ya. Tapi nggak ada panggilan Opung Dut gitu, nggak ada ya? Pasti Pak Dendut. Karena nggak masuk, Pak. Kayak opung tuh wah gitu, gagah gitu. Oh. Kalau endut tuh kan gemoy, gemes gitu. Anjing. Oke. Jadi rumah ini dibeli sama bokap gua dari seorang nenek-nenek yang cuma tinggal berdua sama cucunya. Karena nenek-nenek ini orang Batak, maka dipanggil opung oleh orang-orang sekitar. Rumah ini bergaya arsitektur Belanda dengan pilar-pilar besar di dalam rumahnya. Rumahnya tuh 2 lantai dan terletak di hook pinggir. Oke, langsung aja ya. Ini kejadian pertama tuh terjadi di hari pertama gue pindah ke sana. Saat itu tengah malam. Gue yang saat itu pengen pipis keluar kamar. Ada 2 pilihan saat itu. Gue ke kamar nyokap bokap gue untuk pipis di kamar mandi dalam kamar mereka, atau ke toilet tamu yang ada di ujung lorong dapur belakang. Gue memutuskan untuk pipis di kamar bokap nyokap karena takut untuk ke lorong dapur belakang. Pada saat gue buka pintu kamar gue, di ujung ruangan, persis di sofa yang berhadapan langsung sama kamar gue,
ada 2 sosok yang sedang duduk. Saat itu nggak kelihatan jelas, karena posisinya ruangan tuh bener-bener gelap. Cuma ada cahaya sedikit yang masuk dari kisi-kisi ventilasi yang mengarah ke teras. Sosok tersebut, satu duduk di sofa atas, satu lagi duduk di lantai sambil bersandar ke sosok yang duduk di sofa. Posisi ini persis banget kayak posisi bokap nyokap kalau abis sholat tahajud. Saat itu gue mikir, oh ini bokap nyokap nih abis sholat tahajud nih. Abis itu gue langsung buka pintu kamar bokap dan kaget. Mereka berdua lagi tidur di kamar. Terus gue diem dan mikir, jadi yang duduk di ujung ruangan tuh siapa ya? Saat itu gue langsung buru-buru pipis dan gak mikir apa-apa lagi. Gue beranggapan saat itu kalau gue salah lihat aja. Berselang beberapa minggu kemudian, kakak gue cedera pas main basket. Jadinya dia harus pakai tongkat untuk beberapa lama. Dan akhirnya orang tua gue mutusin buat gue tukeran kamar sementara nih sama dia. Saat itu gue pulang sekolah sore menjelang maghrib, dan ternyata kakak gue yang lain tuh belum pulang. Jadinya gue yang harus nyalain lampu di lantai 2. Layout tangga gue tuh letter L. Jadi pada saat kita belok, di tengah-tengah tangga posisi ruangan di sebelah kanan tuh, kita bisa lihat pakai sudut mata gitu. Dan pada saat itu, persis di depan kamar kakak gue, ada kursi dan gue ngeliat ada perempuan yang duduk dengan tertunduk di depan kamar itu. Rambutnya tuh nutupin mukanya. Lalu gue langsung nengok ke kanan dan sosok itu hilang. Gue buru-buru nyalain lampu dan langsung ke kamar kakak gue yang ada di ujung lorong dengan setengah lari. Tiba-tiba abang gue telepon ke extension telepon di lantai 2 sambil bilang, "Jangan lari-lari, berisik ke kamar bawah." Dia juga gak suka berisik. Gue cuma diem dan ngejawab, "Apa sih mas? Gak usah ngaco." Dan hal yang paling bikin gue parno, gue ngeliat sosok itu 3 hari berturut-turut, setiap maghrib. Hari ketiga gue gak tahan, dan akhirnya gue cerita sama kakak gue dan bokap nyokap pas lagi makan. Lalu dengan santainya abang gue jawab, dia emang tiap maghrib duduk di situ. Kalau dia lagi iseng malah sampai gue nyalain lampu di atas kepala dia. Dia belum hilang juga. Gue cuma bengong dan bilang, "Ya udah, aku nggak mau lagi tidur di kamar mas. Aku tidur di kamar sendiri aja. Nggak apa-apa pakai kasur lipat di bawah." Akhirnya gue pun pindah ke kamar gue lagi di lantai 1. Selang beberapa minggu kemudian, setelah abang gue sembuh, dia pulang pagi sama teman-temannya karena abis jadi panitia LDKS di SMA-nya dulu. Jadi mereka ini masuk lewat lorong pintu samping yang di belakang, alias nggak lewat pintu utama. Salah satu temannya bilang mau langsung mandi karena badannya banyak lumpur gitu. Jadi dia ditinggal di kamar mandi bawah. Dan beberapa teman yang lain duluan ke kamar abang gue di atas. Gak lama, gue denger dari kamar gue ada orang lari di lorong atas. Dan bikin gue tuh kebangun, kaget. Karena emang sejelas itu kedengarannya. Terus gak lama, sepi tuh, gak kedengeran suara langkah lagi. Besok pagi saat sarapan bareng-bareng, gue agak ngomel ke abang gue dan teman-temannya. "Semalam ngapain sih lari-larian? Bikin kaget aja." Terus abang gue jawab, "Biasa, digodain lagi sama si Mbak." "Ah, digodain gimana? Kan bukan maghrib." Gue bilang gini karena emang biasanya si Mbak nih nongolnya pas maghrib aja. Terus abang gue cerita, jadi layout kamar mandi belakang tuh setelah shower, ada satu trap yang agak tinggi buat kloset. Dan antara kloset dan tembok itu, ada jarak yang cukup buat orang duduk di sana. Jadi pas temen abang gue udah buka baju, nyalain shower, pas dia balik badan buat ngadep ke kloset itu, dia ngeliat ada sesosok perempuan yang duduk di sana sambil nunduk dengan rambut panjang nutupin mukanya. Langsung temen abang gue pakai anduk lari ke lantai 2. Gue yang heran langsung bilang,
kok si Mbak tuh udah jalan kemana-mana sih? Beberapa bulan berselang, gak ada cerita aneh apa-apa lagi, kecuali emang si Mbak ini yang selalu nongol pas maghrib. Dia duduk di depan jendela lantai 2. Saat itu posisinya makan malam. Cuma ada gua dan 2 kakak gua. Gua yang emang takabur bilang, si Mbak tumben ya gak jalan-jalan lagi. Abang gue yang denger langsung ngomel. Ye, nantangin. Dia jalan-jalan ke kamar lo baru lo kabur. Gak lama dari momen itu, tiba-tiba wangi banget melati. Terus abang gue bilang, nah kan, lo sih wangi nih. Baru kakak gue selesai ngomong, langsung ada bayangan putih sekelebat lewat di ruang makan menuju lantai 2. Gue coba untuk tetap stay calm, tapi dalam hati mah panik. Gue buru-buru langsung selesaiin makan dan langsung naruh piring kotor di dapur. Beberapa hari berselang, saat itu gue lagi nonton sama kakak gue yang satu di kamarnya. Sedangkan abang gue yang kedua lagi di lantai bawah tuh, lagi makan. Pas abang gue selesai makan, dia mau cuci piring. Posisi cucian piring ini ada di sebelah kanan tangga. Pas dia lagi jalan ke cucian piring, dia udah ngelihat sosok perempuan lagi duduk di tangga. Dia kira itu gua. Dia pura-pura tetap nyuci piring, tapi sebenarnya dia iseng mau nyiram gua pakai air cucian piring. Pas dia mau nyiram ke arah tangga, tiba-tiba sosok perempuan itu hilang, nggak ada di tempatnya. Abang gua kaget. Dia kira gua udah kabur ke atas. Tapi pas dia lagi cuci tangan, dengan ekor matanya dia ngelihat ada sosok perempuan duduk di kitchen island sambil nunduk. Habis cuci tangan, abang gue langsung lari tuh ke lantai 2. Masih banyak lagi sebenarnya kisah si Mbak perempuan di rumah opung. Dan ada sosok hitam besar yang bisa menyerupai bokap gue. Wah ini nih, yang sosok hitam besar yang nyerupain bokap nih bahaya nih. Nah itu yang terjadi sama saya. Nah itu ntar kita ceritain dah. Iya. FYI, gue dan keluarga gue nih cuma bisa bertahan 3 tahun di rumah itu. Walaupun luas dan nyaman sebenarnya, tapi kita nggak tahan sama gangguan makhluk yang ada di sana. Benar. Kisah ini akan gue ceritain di part selanjutnya. Maaf ya kalau nggak terlalu seram. Terima kasih PMK. Terima kasih Ayu. Wah rumahnya rumah Gede. ini, rumah gede nih. Ada extension teleponnya bro. Dari situ sudah tergambar tuh. Tapi ngomong-ngomong extension telepon ya, teman gua ada di apa dekat rumah lo tuh, Bran? Buaran. Bukan, tapi bukan Pondokopi. BKT ke kiri sebelum flyover Pondok Duren Bambu. Sawit. Apa? Hah? Raden Belum. Intan. Belum, sebelumnya lagi. Pokoknya kalau lurusannya tuh ini, lurusannya baru Pondok Bambu. Yang ada tip top ya, apa sih? Gue lupa lah. Bukan. Iya. Penjara wanita. Ya Pondok Bambu jatuhnya ya. Ada komplek gede banget. Oh kayaknya komplek bapak yang gak mau sholat Jumat waktu itu yang kunjungi. Ya. Kan rumahnya gede-gede ya. Oh, dibangun lagi tuh sama dia tuh dulu tuh teman SMP gua. Lucu banget anjir. Apaan? Pakai walkie talkie Di rumahnya. Dari Homipet dapat. Iya dulu gue punya tuh dari Homipet. Tapi bukan antar keluarga. Terus? Antar apa ya? Ormas. Sama yang ngurusin rumahnya dah gitu. Oh ini ART gitu, supir. Ya kalau ART-nya emang enggak. Supir sama tukang kebun, kebun kayak gitu-gitulah. Iya. Keren banget ya. Kayak orang event aja. Kayak IO. Pakai lanyard nggak di rumahnya? Nah. Bapak dari mana Pak? Oh ini keamanan. Oh ya keamanan. Kayak banyak banget orang di rumahnya. Siap-siap Soljak mau masuk stage. Ya ini masuk ya. Ini Ferry Nuril masuk ya. Oke, bumper standby, bumper standby. Abis ini jangan lupa ya sound roll. Aman. Masuk penari. Rumah apa FOH tuh? Iya, Rosa sama Vidi naik nih. Naik. Standby kembang api standby.
Rumah G Expo. Ada Ucup kayak di situ. Kayak Pespor. Di mana itu rumahnya ini? Dia bilang bentar deh, gue lupa deh. Apakah dia menyebutkan daerah ya? Oh enggak, dia enggak sama sekali. Tapi secara entitasnya mah biasa aja ya. Iya, entitasnya sih tidak spesial ya. Mm-mm. Cuma konsisten dia tuh. Munculnya hampir setiap hari dan selalu pas maghrib. Justru entitas-entitas yang konsisten seperti ini yang akhirnya jadi akrab nih biasanya Iya, sama makanya pemilik rumahnya. benar, biasanya dapat panggilan, julukan. Tapi bukan untuk yang ngontrak. Biasanya begitu. Maksudnya gimana? Untuk rumah turun temurun. Biasanya. Ya kalau orang-orang yang ngontrak ya, ini kan ngontrak ya berarti ya? Dia Apa sih? nyewa ya. Ya nyewa kan? Ya nyewa lah gitu. Nyewa ya. Oh, dibeli. Dibeli. Benar. Dibeli. Dibeli 3 tahun cuman gara-gara ini. Iya, gara-gara banyak hantu dijual lagi berarti. Dijual lagi? Pindah. Oh. Entah dijual lagi atau merekanya pindah terus ini disewain ke orang lain gitu kan bisa juga ya. Ya, yang biasanya kita dengar kan kalau lo udah menetap lama di sana udah banyak tuh yang kenal dan biasa aja lah. Ya sebenarnya pun salah satu anggotanya kan anggota keluarganya juga Abangnya udah biasa. Abangnya udah biasa kan kayak gitu, udah biasa aja gitu. Cuman ya kalau memang ada 1-2 penghuni yang risih akan hal itu ya ribet juga gitu. Nah, emang kudu keluar. Tapi apa emang nggak nyaman tinggal di rumah opung apa gimana? Kayaknya ini sih intens gangguannya. Lah, gangguan lah Iya apa? Lah itu ini kan banyak gangguannya. Iya benar. Jadi wajar lah kalau orang nggak betah tuh. Apalagi kan untung opungnya udah nggak ada. Oh, Iya, kalau jadi opungnya ada emang kenapa? makin ini pasti Pak. Iya, Makin ngamuk ya. makin gampang emosi. Takut. Pedes. Kayak habis makan samyang. Oke, terima kasih Ayu sudah berbagi pengalamannya ya. Salam buat si Mbak ya. Tadi makhluk menyerupai bapak itu dia tuh. Nah, tadi gimana ceritanya tuh? Jadi kan gini. Nah, mantep nih. Banyak banget kisah keluarganya gue bilang. Kemarin kan abis melihat putrinya Mas Danu. Ya pembahasan tentang wah ini anak gitu. Terus wayahnya anak kan memang masih bulu kan. Maksudnya banyak bulu. Bener. Gitu kan. Newborn Newborn itu bulunya banyak. Apalagi di banget. punggung. Nah Karena biar anget kan selama di rahim. ya waktu itu kan gue kagak tahu. Ya, bapak baru nih. Bapak baru. Betul. Gue lupa itu pas Ea. Nah pas Ea itu kan gue meninggalkan istri gue sering kan. Setiap malam pulang-pulang dasi udah berantakan gitu. Dasi di pala. Dasi di pala. Pulang siaran. Bapak Sincan. Nah terus waduh anak gue kok buluan ya punggungnya ya gitu. Nah kan waktu itu udah PMK kan. Gua apa jangan-jangan enggak ini tetap gua kok gitu. Orang buat bulunya beran. Iya, tapi dia sampai hati mikir apa nih anak Tebo ya. Ya soalnya kan banyak banget cerita yang menyerupai bapaknya. Iya. Terus habis itu melakukan. Keluarlah dialog imajiner kita tuh. Iya. Jangan-jangan dulu waktu zaman kita siaran apa tag PMK gitu sempat ada tuh orang yang nyerupain lu pulang. Cegrek buka pintu. Loh, papa udah pulang. Tidak bicara, langsung eksekusi. Bau singkong tuh. Bau singkong bakar. Bau singkong bakar. Iya. Langsung eksekusi Tapi lahan. akhirnya gue ini akhirnya gue Mengambil kesimpulan. mengkil pikiran itu. Setelah Kayaknya gue nggak mungkin ditiru dah. Pasti keciri banget. kagak lah. Bisa bro, ditiru. Gue kan begini. Ya bisa Lu tiba-tiba aja ditiru. berubah. Ya goblok bukan Bimo nih. Kok lurus gitu. Kok normal. Coba apa yang sering dilakukan. Nah dia nggak bisa tuh.
Nggak tahu jawab apa. Goblok. Anaknya dituduh anak genderuwo. Goblok. Ya namanya bapak baru melihat begitu. Tinggal googling ya, apakah normal? Lebih gampang mikir apa nih anak. Google kan jawabnya. Soalnya kan dulu anak gue lahirnya prematur banget, kecil banget, kudu diangetin gitu, kudu disuntik pematang paru gitu-gitu, Bran. Iya. Pas udah gede kok, wah buluan ya. Jangan ada yang menyerupain lu tuh. Iya. Kagak usah jauh-jauh kecilnya ke sono, Bran, gara-gara PMK anjir. Loh, Mas Bimo udah pulang. Emang gak siaran? Gak pakai bicara, eksekusi lahan. Seperti Dago Elos. Waduh, asu. Aduh, jancu. Langsung garap lahan. Walah. Ya, gitulah ya. Lucu banget, iya gue lupa triggernya apa. Gara-gara ngeliat bulu di punggung ya. Iya. Iya. Ternyata pas anak gua lahir yang kedua sama ternyata. Ternyata bukan Tebo. Ternyata bukan anak genderuwo. Goblok. Ya jadi gitu ya buat bapak baru ya. Kalian jangan langsung kaget ngeliat anak newborn kalian tuh punggungnya buluan. Itu normal. Itu normal guys. Untuk tenang menjaga aja suhunya selama di rahim. Iya. Aduh, goblok. Bener. Udah. Lucu. Namanya juga Namjuk. Wah ini gue baru pertama kali nih Apa? ada judul pakai bahasa Inggris, Into the Unknown. Itu di Anon, lagunya Elsa tuh. Makanya Oh, oke lah. jangan bilingual lu ya, bener. Yang ngirim namanya Robert. Ntar bilingual lagi nih, ribet. Oke, Dear PMK, Mas Bimo dan Mas Danu, sehat selalu untuk kita semua, amin. Perkenalkan sebelumnya, sebut saja diriku Emma. Mohon untuk gak menyebutkan nama dan alamat emailku. Aku bukan seorang anak indigo. Aku hampir gak pernah diliatin atau diajak komunikasi sama makhluk-makhluk beda dunia. Tapi aku nih memiliki indera pendengaran yang peka, indera penciuman yang tajam, dan I'm pitch perfect. Oh ya. Ting, gitu, langsung tahu. Itu dia tuh. Aku hanyalah seorang karyawan biasa yang bekerja di salah satu gedung kantor perusahaan jasa perbankan yang berlokasi di area SCBD. Wah, mantap nih. Lantai dan ruang kerja yang kubikel. Sebenarnya nih kalau pagi sampai malam tempat kerjaku nih di bawah jam 8-an gak ada vibes horornya. Mungkin karena pada jam-jam segitu masih banyak orang-orang yang masih kerja kali ya. However, Ada wavernya. Kalau sudah melewati jam 9 malam, hanya tersisa beberapa orang. Ya, dapat dihitunglah intinya dengan jari. Dan suasananya tuh menjadi hening, cenderung horor bagi sebagian orang. Namun cukup meningkatkan konsentrasi untuk bekerja. Honestly, aku selalu ngedengerin PMK kalau kerja di pagi sampai sore hari. Dan meracuni anak-anak kantor, juga para anggota paduan suara untuk ikutin dengerin juga. Respect. Orang kayak denger PMK. Sebagai orang Kayaknya nggak boleh gitu ya. tahu. Kayaknya Mendengar PMK maksimal pendapatan sekian. kan nggak harus UMK Wonogiri gitu loh, enggak. Boleh loh orang kaya dengerin PMK. CBD bro, perbankan. God damn. Apa tai? Kenapa gadem? Oke. Soalnya ini masih intro guys. Apa-apa Masih lah. panjang. Sebagai orang yang sangat jarang sekali dilihatin atau diajak komunikasi sama makhluk-makhluk beda dunia, pengalaman yang akan aku ceritakan ini cukup berkesan di memori.
Jadi ceritanya, waktu aku masih anak baru di kantorku ini, baru 5 bulanan. Kalau sekarang udah 2 tahunan, jalan 3 tahun. Aku dapat kerjaan yang hanya bisa dikerjakan dengan PC kantor. Dan mengharuskan aku untuk lembur sampai di atas jam 9 malam. Waktu itu keadaan lantai tempat aku kerja dan cubicle tempat aku kerja tuh sepi. Hanya tersisa aku, Pak Pramubakti, ini adalah office boy, dan bapak atasan yang ada di ruangan tersendiri yang tertutup. Sembari jemariku beradu dengan keyboard, aku mendengarkan dan bersenandung tipis-tipis playlist soundtrack kartun Disney Princess. FYI, saat pengalaman ini terjadi, bioskop sedang hangat-hangatnya menayangkan Frozen 2. Salah satu soundtrack film ini berjudul Into the Unknown, yang dinyanyikan oleh Elsa. And of course, lagu ini masuk di playlist soundtrack kartun Disney Princessku tadi. Pada opening lagu Into the Unknown ini, terdapat backing vokal yang menyanyikan lirik dengan nada tinggi. Sebagai seorang soprano, aku gemar sekali menyenandungkan part yang dinyanyikan sama backing vokal ini. Kita kembali ke cerita. Jam sudah menunjukkan pukul 9:30 menit. Aku merasa aku harus ke toilet untuk panggilan alam lah. Untuk ke toilet cewek dari meja cubicle aku ini cukup effort jaraknya. Aku harus ngelewatin lorong lift, pintu ruang pantry cuci piring, pintu toilet eksekutif wanita, ini untuk atasan ya, dan pintu ruang shower. Aku berjalan melewati area-area tersebut dengan mantap, atau sama sekali gak ada pikiran aneh-aneh. Yang terdengar hanya dentuman high heels yang aku pakai dan suara senandungku sendiri. Anyway, area-area yang aku lewatin tersebut memiliki gaung akustik yang bagus. Dan ya, sesuai dugaan dan juga ekspektasi pembaca dan pendengar cerita ini, aku menyenandungkan part backing vokal lagu Into the Unknown sepanjang jalan dari cubicle menuju ke toilet wanita. Aku gak menyanyikannya dengan volume suara keras, hanya volume suara pelan setara mezzo piano. Aku juga menyenandungkan part lagu yang sama sembari membaca ingredient sabun dan pengharum ruangan yang tersedia di tiap bilik hotel ketika panggilan alam. Gunanya apa? Guna mengusir rasa bosan karena gak ada satupun sinyal wifi atau provider yang bisa menembus masuk area bilik toilet. Cuma aku yang ada di area toilet itu. Selesai melakukan panggilan alam tadi, aku keluar dari bilik toilet dan cuci tangan di wastafel. Tiba-tiba aku mencium aroma yang berbeda di toilet itu. Aromanya tuh aroma wangi bunga yang kuat, seperti campuran jasmine dan tuberose. Tuberose tulisannya tuh. Padahal semua pewangi ruangan di toilet itu aromanya daun sereh atau lemongrass yang wah pokoknya ciri khas banget lah gitu ya. Subtle banget gitu. Tapi aku waktu itu sama sekali gak kepikiran apa-apa. Aku anaknya emang rada lama loadingnya kalau udah kena hal-hal yang beginian. Jadi aku tetap cuci tangan dan secara refleks menyenandungkan part lagu Into the Unknown tadi. Bedanya kali ini ada suara wanita yang menimpali senandungku secara kanonik atau bersaut-sautan. Tapi suaranya sedikit lirih, tidak bulat, wungkul kalau orang Jawa bilang. Selain itu, suara itu menyanyikan beda kunci. Alih-alih terdengar paduan harmonisasi, yang terdengar hanyalah kesumbangan atau fals di telingaku. Mulutku yang kurang berakhlak secara refleks berkata, "Anjir, fals." Ya disautin tuh. Sorry ya, gitu. Sembari mengeringkan tangan di hand dryer. Kuntilanaknya dicengin. Anjir pales. Ay bete banget ya. Bukan
nyanyi. demi dikomentarin. Ya udah. Goblok. Bunda Ii lu. Apa? Berta. Mbak Ii. Mbak Berta lu. Iya. Setelah tanganku kering, aku baru sadar dan batin dalam hati. Lah, kan aku sendirian ya. Aku langsung balik badan ke arah bilik-bilik toilet. Tapi aku berusaha mikir positif. Mungkin ada salah satu Bu Pramubakti dari unit kerja lain yang selantai dengan unit kerjaku, lagi cuci piring di ruangan pantry cuci piring, atau yang lain gitu ya. Dan dalam rangka berusaha menyangkal kenyataan bahwa dari tadi sebenarnya sama sekali gak ada suara dentuman sepatu pantofel, suara langkah, atau suara orang lewat. Jika dipikir-pikir, tindakanku selanjutnya kalau diibaratkan adalah sebuah scene di film horor. Yang mana aku adalah tokoh yang membuat penonton gergetan dan misu-misu. Karena instead of segera berlari dan meninggalkan suatu area yang penuh kejanggalan, aku malah meladeni rasa penasaranku. Aku buka tuh satu-satu bilik toilet. Kosong. Dengan berusaha tenang sembari dilingkupi penasaran, aku meninggalkan toilet wanita untuk berjalan kembali ke cubicle. Ketika melewati pintu ruang shower, aku buka tuh pintu ruang shower dan kosong juga. Gak ada orang. Aku berjalan lagi melewati pintu toilet eksekutif wanita dan masih karena penasaran, aku buka tuh pintu toilet eksekutif wanita tadi. Gak ada orang juga. Aku melanjutkan berjalan lagi dan melewati pintu ruang pantry cuci piring. Aku buka pintunya dan iya, gak ada orang. Aku simpulkan bahwa yang tadi menyahutiku bukan orang. Aku menutup pintu ruang pantry cuci piring. Aku tarik napas dalam-dalam, mencoba tenang dan meneruskan berjalan. Ketika melewati lorong lift, aku sempat kepikiran, mungkin ada orang datang dari lift. Terus nyautin aku bernyanyi. FYI, lift di gedung kantorku akan mengeluarkan bunyi ting apabila ada seseorang yang memencet tombol untuk lift, dan bunyi ting dung setiap kali pintu lift terbuka dan tertutup. Sedangkan selama kejadian ini berlangsung, gak ada bunyi lift. Aku berusaha positive thinking. Mungkin speaker suara liftnya tuh mati. Aku iseng tuh mencet tombol lift, dan auto muncul suara ding tadi tuh. Pintu lift terbuka dan terdengar suara ting dung, yang berarti speaker suara lift berfungsi dengan baik nih. Sesampainya aku di cubicle, jujur aku masih speechless dengan penemuan dan analisis yang aku lakukan. Aku cuma bisa duduk, minum sedikit, ngeliat ke monitor PC, menyadari bahwa kerjaan aku tuh tinggal dikit dan sebentar lagi selesai. Melanjutkan mengetik sampai kerjaan selesai, lalu mengirimkannya via email. Gak lagi bersenandung meski playlistku masih menyala. Aku ngerapiin meja, bersiap pulang. Dan di saat yang sama, ada Pak Pramubakti menghampiri meja aku. Dia nanyain apakah perlu bantuan untuk dibawakan tas dan ditemanin turun sampai ke lobi kantor untuk menunggu jemputan taksi. Biasanya I say no thanks. Tapi kali ini aku bilang boleh pak atau ya gitu. Ketika kita di lift, aku iseng nanyain ke Pak Pramubakti, apakah toilet wanita di lantai kita bekerja itu rada horor? Pak Pramubakti mengiyakan dan dengan semangat menceritakan berbagai pengalaman mistis yang dialami anak-anak kantor di toilet wanita itu. Tapi aku gak cerita apa yang barusan aku alami. Kata Pak Pramubakti, sempat tuh ada kejadian beberapa anak-anak kantor atau rekan-rekan kerjaku ke toilet bersama-sama. Dan bersama-sama juga dilihatin sosok penunggu toilet wanita. Aku hanya membatin, ya ampun makasih Tuhan tadi cuma suara, gak dilihatin sosoknya. Pak Pramubakti nemenin aku sampai jemputan taksiku datang.
Selama di taksi aku merapal doa dalam hati dengan harapan gak diikutin. Sampai kosan gak ada kejadian aneh-aneh. Tapi mungkin kejadian masih ke bawah kejadian yang tadi. Akhirnya aku tidur dengan lampu menyala. Biasanya lampu selalu mati. Setelah kejadian ini aku masih refleks bersenandung kalau di toilet wanita. Masih dengan lagu yang sama, Into the Unknown. Tapi sudah gak pernah disautin lagi. Mungkin waktu itu dia hanya ingin membuat aku sadar eksistensi dia ada di toilet wanita itu. Sekian pengalaman aku, doakan semoga karirku di kantor dan perusahaan ini melejit lancar jaya. Amin. Karena aku sudah senyaman itu dengan ritme kerja dan lingkungan kerjanya. Mantap. Oh iyalah, iyalah. Terima kasih untuk PMK yang membacakan cerita pengalamanku ini. Sukses selalu. Semoga dilancarkan dalam segala hal yang dikerjakan. Amin. Diberikan kemudahan dalam segala hal. Semakin dicintai pendengar PMK. Amin. Dan berkat selalu mengiringi seluruh anggota tim PMK. Ya, jadi Jawa. Jadi. Oh ya, Amin, terima amin. kasih. Wah, nih fans setia konser-konsernya ya nih. Berarti tahun berapa ini emailnya? Ya mudah-mudahan masih didengarkan ya PMK ya Mbak ya. Di jabatan yang sekarang sudah melejit. Anjas. Amin. Thank you Mbak Emma ya. Watson gak sih? Stone. Oh, apa Emma Guardian? Siapa? Kan ada Emma Watson, Emma Guardian. Ada Century. Ada Oh, Emma Iya Century. bener. Bisa jadi itu. Emma Kimia Farma kali. Emma 24. Nah, Iya, iya ada K24. Iya, iya. Jadi sebenarnya ini ceritanya tuh sederhana ya. sederhana tapi goblok. Lagi senangnya bersenandung, terus ada yang nimpalin gitu kan. Iya, udah Intinya gitu. Iya. Tapi gue baru tahu ada kubikel ada area yang masih nggak kejangkau sinyal berarti ya di toilet gitu. Ini tuh yang Untuk lokasi seperti itu. iya benar. Iya nggak sih? Iya. Lokasi premium kayak gitu masih ada yang nggak dapet sinyal berarti. Atau restricted areanya. Ya kantornya bini gue dulu juga restricted lantainya. Kagak boleh ada sinyal, Nggak ada boleh, wifi. nggak ada apapun. Iya. Ya kita nggak tahu nih di perusahaan perbankan yang kayak gimana nih. Iya. Into Diana. Lu nggak tahu ada backing vokal di awalnya kayak apa sih? Yang itu bukan sih? Terus naik lagi tuh. Oh, lagu India kali itu. Lagu India kali. Bener. Lagu India apa? Coba kita denger ya. Kayak apa sih depannya? Ada. Mana dengerin gue lagu Disney Princess gini nih. Coba depannya aja depannya. Nah iya, ini lagi kita buka. Nih, bukan ya? Tuh kan? Oh, makanya ada yang nyaut. Iya kan? Terus dibilang Tuh didengar. Ada bahasa Indonesianya. ada yang nyaut. Ya pales. Iya. Ini Ea dulu suka banget nih. Iya kan dia jadi Elsa mulu. Jadi Elsa mulu. Suruh jadi Elsa Mayori nggak mau. Wah, saya rela jadi Jin. Dia pengacara. Pengacara senior. Jadi lawyer tiba-tiba. Oke, terima Ya. kasih untuk Mbak Ayu dan Mbak Emma yang sudah mengirimkan ceritanya. Thank you juga buat teman Kliwon yang udah nonton. Kita ketemu lagi Ya. di episode berikutnya. Dadah. Dah.